pagi teman-teman semua. Kepada seluruh masyarakat, teman-teman netizen, dan khususnya kaum wanita, saya Dr. Kevin ingin meminta maaf sebesar-besarnya atas video konten saya mengenai pembukaan, yang dimana di video tersebut saya tidak berhati-hati dalam memilih soundtrack dan memasang ekspresi wajah yang terkesan melecehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat puasa, masih di bulan puasa walaupun sekarang udah waktunya berbuka. Udah buka, Wak, udah selesai terawihnya. Kan masih dalam momen Ramadan anyway. Ngomong-ngomong nih, kalau Apa tadi tuh? kan udah ada yang minta maaf. Emang kalau soal pekerjaan itu hati-hati. Setiap pekerjaan itu rata-rata ada kode etiknya. Betul, Dokter, setuju gue. ada kode etiknya, Jurnalis Wak. ya? Jurnalis juga ada, Wak, kode etiknya, Wak. Jangan sembarangan, Wak. Apa emang kode etik jurnalis? Apa, Wak? Coba jelas. Terus saya tidak tahu. Saya hanya host Ini di gimana sini. sih, Wak? Ngomong-ngomong nih, Wak. Emang kalau zaman dulu nih ya, kalau ngomong-ngomong soal medsos nih, emang kita harus hati-hati. Jangan sampai kita tersesat, Wak, di medsos. Pengen terkenal, terus kemudian jadi curhat kemana-mana, terus kemudian jadi ngumbar aib sendiri. Kalau zaman dulu nih kan, Wak, kalau kita nih Apa ada masalah, Dear Diary. Wah, Anda Terus, banget ya. terus diarinya digembok gitu ya, Wak, diselip-selipin di antara baju ya, walaupun Wak. gemboknya diginiin langsung rusak ya, Wak. Zaman dulu, Wak. Dibobol. Tapi kalau sekarang nih, Wak, ya kan, berantem sama sahabat, curhat di medsos, ya kan, Ya, tadi posting. ini yang harusnya nggak usah diumbar-umbar ya ke orang-orang tentang video yang tadi Ya, misalnya berantem, ya kan, sama anak misalnya. umbar. Diposting. Mau cerai, Wak, diposting, Wak. Sekarang Heran deh ya sama Udah manusia nggak zaman ada sekarang. gembok, memang haus-haus ini komentar dari Ini netizen. kali ya, mereka tuh haus perhatian kali ya. Iya, makanya kemarin sempat ada tulisan di Kompasiana nih, judulnya mana nih, kita tampilin. Nah, Nih, dulu buku harian digembok rapat, kini kisah harian diumbar terbuka di media sosial. judulnya powerful, wah. Yes. Aku suka judulnya. Ini banget ya, relate banget ya sama kejadian sekarang ya, Wak. Nah, ini headline-nya nih, demi eksistensi dan kebutuhan sosial, entah untuk kebaikan atau keburukan, semua jadi satu tumpah ruah memenuhi lembar demi lembar, halaman demi halaman. Gila, keren banget bahasanya. Iya, jadi Demi eksistensi, aku setuju. kalau misalnya aku nggak kenal sama kamu, Wak, tapi aku follow kamu tiap hari, kamu curhat, lama-lama aku kenal dirimu, Wak. Jadi tahu kan, Jadi makanya tahu. sekarang banyak penguntit juga kan. Iya, serem ya, Keren Wak. banget loh itu, makanya hari ini tema kita tuh adalah tentang hati-hati tersesat di medsos. Betul. Nggak cuma tersesat soal kemudian kita mau posting macam-macam, tapi juga soal komentar macam-macam ya, Wak. Betul, oleh karena itu kita kehadiran 3 narasumber yang hari ini bergabung sama kita sapa yuk. Ada Siapa aja? Halo, Kita selamat sapa. malam. Assalamualaikum. Ada Mbak Yayat, Habib, dan juga siapa nih? Muhammad Al-Katiri. Aduh. Habib siapa? Habib Namanya Jafar. Habib Hussein Jafar Al-Hajar. Kalau yang di awal tuh harus jelas, Wak. Iya, ini pelajaran Ih, banget. pasti sih sama presenter aku. baru deh ya. Oh, iya. Tapi sama-sama Al ya, yang paling ujung nih ada Muhammad Al-Katiri. Ketiri, oke. Aku mau nanya dulu nih ke Habib. Bib, kalau ngomongin soal postingan di medsos, kita kan kadang nih sebagai netizen itu terpancing buat komen. Kalau bicara soal komen nih, entah positif, entah negatif, itu lebih banyak manfaatnya atau mudorotnya sih, Bib? Nah, nih, silakan dijawab. Iya, prinsip dalam kita bermedia sosial itu sebenarnya ada dua ya, baik itu nge-share konten, itu berkomentar dan lain sebagainya kalau kita mengacu kepada agama dalam hal ini Islam. Yang pertama itu yang benar, kemudian yang kedua yang bermanfaat. Benar, kalau sekiranya gak ada manfaatnya atau lebih banyak mudorotnya, keburukannya, lebih baik gak disampaikan. Tapi kalau sudah benar dan bermanfaat, baru kita sampaikan. Nah, sekarang ini sebagian konten mungkin bahkan membanjiri media sosial kita. Udah gak benar, dia hoax, gak bermanfaat lagi, mengadu domba lagi, kemudian bullying lagi. Nah, jadi itu akhirnya membuat media sosial kita itu toksik. Kemudian bukan hanya tidak sesuai dengan tujuan utamanya, tapi bertentangan dengan tujuan utamanya. Namanya aja media sosial, media untuk bersosialisasi. Tapi ini justru menjadi media yang bikin keributan sosial, bukan silaturahmi sosial. Nah, itu sih yang dari awal memang kita harus serius gitu dengan media sosial. Artinya jangan kemudian anak kita masih belum cukup umur, secara mental belum matang,
dibiarkan bermedia sosial. Kemudian kita menjadikan media sosial hanya ajang-ajang untuk yang menurut kita, biarin nggak serius ini, padahal ketika ketahuan dampaknya serius, baru kita menyesal. Oke, Bib, batasan antara pantas, nggak pantas ketika komen, ketika posting, itu apa sih, Bib? Ya, sebenarnya itu ya lebih bersifat subjektif. Namanya kepatutan, kepantasan, etika, moral itu bersifat subjektif. Tapi kalau saya pengen ngasih ukuran yang seperti ini, karena ini bersifat subjektif, jadi ukurannya jangan kamu berkomentar dengan kata-kata yang kalau kata-kata itu disampaikan oleh orang kepada kamu nggak suka menerima. Oke. Jadi tolak ukurnya kita dulu aja ya, gitu, diri kita sendiri. Kalau misalnya kita posting, kira-kira atau kita dikomenin orang begitu, kira-kira kita tersinggung nggak ya, gitu ya, Bib? Iya, betul. Karena orang itu paling cinta kepada dirinya sendiri. Dia biasanya akan sangat mencintai dirinya sendiri, akan perfect kepada dirinya sendiri, akan melindungi dirinya sendiri. Maka kalau dia bisa memperlakukan orang lain seperti dia memperlakukan dirinya sendiri, insya Allah sih semua baik-baik saja. Oke. Nah, Mbak Yayat, apa kemudian kira-kira triggernya atau kenapa sih orang-orang suka banget ngupdate di sosial media? Emang senyaman itu ya sosmed ini ya? Ya, kalau sosial media itu memang bikin ini, Mas, bikin edik ya, bikin kecanduan. Jujur, saya sendiri kalau diterusin gitu, kalau diseriusin itu ke sosial media itu bikin kecanduan banget. Kalau pagi-pagi nih misalnya scroll gitu kan, nggak terasa ternyata udah 2 jam, 3 jam. Sekecanduan itu memang scroll timeline ya. Kalau saya menjaga diri saya dari pengaruh sosmed, itu berusaha untuk cek dan recheck dulu kalau mau komen gitu. Misal ada yang viral gitu kan, banyak di-share sama orang, gitu, banyak di-share sama netizen di timeline. Saya akan cek dulu gitu, ini bener apa enggak sih gitu. Kalau misalnya bener, baru saya berani komen. Tapi kalau misalnya saya masih ragu bahwa dan belum tahu yang di-share itu benar atau enggak, saya nggak akan komen dulu. Dan apalagi misalnya topiknya di luar ranah saya, misalnya soal kedokteran yang benar-benar saya blank banget gitu, atau soal apapun yang saya tidak punya ilmu tentangnya, saya lebih baik diam, terus cari tahu dulu mengenai info itu, terus baru saya komen. Kayak gitu sih, Mas. Cocok. Makanya, Aku mau nanya ke Mamat abis ini. apa tuh yang mau lo tanya? Tadi gue mau ngomong sebenarnya. Kenapa, Wak? Iya, gimana? Karena itu tadi ya, kayak yang kita bahas di awal, sekarang kan banyak banget ya drama-drama di sosmed yang kemudian diumbar kayak yang kita bilang tadi. Berantem, apa kayak pelakor, pebinor, segala macam. Nah, kemudian akan menimbulkan pertanyaan ya kan, ke Mamat Al-Kathiri nih, Liv. Nah, Mamat, apa kemudian maksudnya gimana ya? Di sosmed ini kita tahu banyak banget drama terjadi, drama sosial media, banyak hal-hal yang bisa dijadikan buat materi stand up gitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah gimana lu ibaratnya memanage gitu, materi ini boleh gue bawa roasting atau materi ini janganlah di roasting, ntar ada yang sakit hati gitu. Gimana, teman? Nggak peduli sih sama sakit hati, pokoknya bagus mah saya jadiin materi kalau bagus. Langsung comot udah di boom gitu ya, jadi materi komedi ya, Wak? Iya, kalau bagus, menarik nih, wah ini mantep nih berita ini gitu tentang siapa misalnya gitu. Saya nggak peduli, orang komedi butuh korban, harus ada korban baru bisa jadi lucu. Tapi untuk membawa materi itu di situasi dan tempatnya atau waktunya itu yang harus kita pilih sebagai komika. Tapi kalau seorang komika bebas saja dia mau bawa materi apa selagi itu meresahkan dia gitu. Tapi kalau untuk media sosial ya gitu, saya udah kesal, udah muak, di taraf muak ya main media sosial gitu. Paling mungkin cuma lihat tweet-tweetnya pemuda tersesat yang bikin saya bisa Mamat, bisa biar diajak, Beb, biar diajak itu, Beb, nonton bareng, Beb. Di antara itu misalnya Twitter lah gitu. Twitter itu kita orang Indonesia ini ya berkelahi dari soal masalahnya orang Eropa sampai masalahnya kita semua, kita juga ikut kelahi gitu. Pokoknya ada masalah dimanapun kita ikut kelahi gitu. Karena mungkin gini, menurut saya perkembangan media sosial di Indonesia itu jauh lebih besar lebih tinggi daripada perkembangan manusianya.
Sehingga media sosial udah mengalahkan nih perkembangan manusianya. Iya, jadi misalnya coba dilihat ada sesuatu yang viral. Misalnya ada orang komen di Instagram seseorang gitu yang mengatakan, kamu tuh gini. Komentarnya jelek lah. Terus kemudian satu postingan itu jadi rame bahwa dia dihina di macam-macam. Tapi kalau kita buka komentarnya, cuma satu orang ini yang hina gitu. Nah, itu dia. 200 yang lain masuk di dalam yang hina ini. Ikut membuat masalah ini jadi besar. Jadi seakan-akan semua menghina dia. Gitu. Nah, aku paham tuh kalau maksudnya si Mamat bilang satu perkembangan manusianya satu, tapi media sosialnya lebih banyak perkembangannya. Soalnya satu manusia bisa punya 3 fake account, Aduh, alter account sekarang udah rame banget deh akun kayak gitu. Kamu nggak pakai kan? Enggak, Wak. Pokoknya kita jangan ada yang pakai. Dan pertanyaan berikutnya adalah sebenarnya seberapa tersesat dan seberapa besar risiko orang dapat tersesat di media sosial? Kita jawab setelah jeda.